Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa pada perkuliahan yang kedua, yaitu kita akan membahas topik-topik inti pendidikan Pancasila. Kemudian juga nanti diikuti dengan pengertian Pancasila, pra dan pasca atau awal kemerdekaan. Topik inti Pancasila yang akan kita kaji dalam satu semester ini, di semester Kasal 2021-2022. Yang pertama itu sudah kita lalui pada pertemuan yang pertama yang dulu, yaitu orientasi mata kuliah pendidikan Pancasila. Ada visi, misi, dan kompetensi pendidikan Pancasila, termasuk di dalamnya adalah landasan dan dasar hukum kenapa mata kuliah ini harus dipelajari dan harus disajikan di setiap senjang pendidikan, mulai pendidikan pra-pendidikan, pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Kemudian pokok-pokok materi yang hari ini kita kaji, kemudian pengertian Pancasila, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, khususnya adalah di awal kemerdekaan. Kemudian bagian yang ketiga adalah sejarah dan dinamika Pancasila pada masa perumusan. Yang pertama, pada saat diselenggarakannya sidang BPUPKI, atau lebih tepatnya waktu itu ya BPUPK gitu ya. Kemudian di bagian ini juga kita akan melihat bagaimana peran umat Islam terhadap perumusan Pancasila dan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam perumusan Pancasila tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketika munculnya rumusan Piagam Jakarta sebagai kompromi umat Islam tentang dasar negara. Kemudian topik yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama di sini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi dan dasar negara. Maka di sini kita akan pelajari pengertian ideologi dan dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, hubungan Pancasila dan agama, Pancasila dan ideologi-ideologi lain, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Kemudian yang kelima adalah kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita akan mengkaji bagaimana apa itu arti sistem filsafat dan apa itu filsafat Pancasila. Sistem filsafat, maka kita harus mengkaji pengertian sistem, pengertian filsafat, dan apa itu filsafat Pancasila. Yang kedua berkaitan dengan filsafat adalah Pancasila sebagai sistem etika. Maka kita akan melihat bagaimana si etika Pancasila.
Dan Pancasila merupakan solusi bagi problem kebangsaan dan moralitas. Bagian keenam, pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa dan hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila pada setiap fase pemerintahan di Indonesia. Ada pemerintahan awal kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama, Orde Baru. Nanti Orde Lama itu juga ada fase-fasenya, Orde Baru juga demikian. Kemudian reformasi dan pasca reformasi sekarang ini. Yang ketujuh, Pancasila dalam perspektif Islam bagian pertama, yaitu kita akan mendalami makna sila 1, 2, dan 3 dalam Pancasila dan relasinya dengan ajaran nilai-nilai ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ke-8, Pancasila dalam perspektif Islam bagian yang kedua. Kita dalami sila ke-4 dan ke-5 dalam Pancasila dan relasinya dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang penting juga. Bagian yang ke-9 adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme, marxisme, leninisme, liberalisme, sekularisme, dan juga radikalisme. Nah, kita harus mendalami itu supaya kita tidak terjebak kepada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yang nanti akan menghancurkan identitas dan kepribadian bangsa. Yang ke-10, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan landasan profesionalisme. Hubungan nilai-nilai Pancasila, ini bagian yang ke-11, hubungan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan ilmu di perguruan tinggi. Hubungan nilai Pancasila dan pengembangan ilmu di perguruan tinggi. Di Pancasila akan menjadi nilai-nilai, menjadi etika bagi pengembangan ilmu di perguruan tinggi. 3 bagian yang terakhir yaitu 12, 13, dan 14. Yang pertama, nomor 12, yaitu kita kaji ilmu amaliyah dan amal ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini penting karena saat ini munculnya berbagai anomali, penyimpangan yang dilakukan oleh aparat negara, bahkan juga oleh rakyat, karena tidak terintegrasinya amal ilmiah dan ilmu amaliyah tersebut. Maka kita perlu melakukan otokritik atas anomali implementasi nilai-nilai Pancasila. Anomali itu penyimpangannya. Penyimpangan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bisa melihat bagaimana masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan pasca Reformasi. Di sana ada upaya untuk menegakkan kembali Pancasila secara murni dan konsekuen, tapi di sisi lain juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan bagian yang terakhir ini pandangan Muhammadiyah, yaitu negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, dari 14 topik itu ada 11 topik ya. Ada 11 topik inti kuliah mata kuliah Pancasila yang kita minta mahasiswa untuk melakukan pencarian bahan belajar dan
merefleksikan, kemudian merepresentasikan, dan mempresentasikan di hadapan teman-temannya di kelas. Baik itu kelas online maupun kelas offline, nanti kita lihat ketentuan universitas, kapan ada kelas offline, mungkin kita akan selang-seling online dan offline. Ya. Andaikan masih online terus, tentu kita juga akan melakukan selang-seling, sekali online by Zoom atau by Google Meet, sekali online hanya dengan dengan psikologi atau mungkin nanti platform yang lainnya seperti Open Learning atau Spada. Artinya memang ya mungkin bagian dari upaya efisiensi kuota dan sebagainya, kita coba begitu ya. Maka sekali kita ketemu tatap muka dengan Zoom atau Google Meet, sekali kita secara asinkronis seperti hari ini kita tidak ketemu by Zoom, tapi kita ketemu dengan psikologi, dan mungkin kalau ada komunikasi bisa komunikasi lewat psikologi itu juga, atau lewat grup WA, tidak japri ya, tapi grup WA. Baik, saya kira demikian. Maka saya minta kelas ini membagi diri menjadi 11 kelompok. Nanti kalau jadi 11 kelompok, jatuhnya berapa per kelompok, berapa orang per kelompok, silahkan. Mungkin ada yang 4, mungkin ada yang 3 atau berapa, itu yang penting berkelompok ada 11 kelompok membahas topik yang keempat. Apa tadi topik keempat? Topik yang keempat adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Topik yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Topik yang keenam adalah pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian topik yang ketujuh, Pancasila perspektif Islam pertama, yaitu sila 1, 2, dan 3. Dan yang kedelapan adalah, topik kedelapan adalah Pancasila dalam perspektif Islam bagian kedua, yaitu sila 4 dan 5. 9, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, komunisme sampai radikalisme. Yang ke-10, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan landasan profesionalisme. Kemudian yang ke-11, hubungan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan bidang ilmu di perguruan tinggi. Yang ke-12, ilmu amaliyah dan amal ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-13, otokritik atas anomali implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ke-14, negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah, pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Ya, silahkan nanti membagi diri. Ketua kelas bisa mengkoordinir. Maka nanti silahkan segera dilaporkan. Kelompok 1 berarti topik 4, kelompok 2 topik 5, sampai kelompok 11 topik 14. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Yang topik pengertian Pancasila, silahkan dibaca lewat PPT yang sudah ada di dalam psikologi ini. Jadi tidak perlu diterangkan di dalam video ini, tetapi silahkan dibaca sendiri dalam PPT yang ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.